Pernahkah kamu merasa lebih sulit berdiri dari kursi? Atau lenganmu terasa lebih lemah saat membawa belanjaan? Tugas yang dulunya mudah kini membuatmu lelah? Ini bukan hanya bagian dari penuaan, ini adalah kehilangan otot, dan yang terburuk, itu terjadi diam-diam setiap hari. Jika kamu berusia di atas 60 tahun, kemungkinan besar kamu sudah merasakan efek kehilangan otot. Tapi bagaimana jika aku katakan bahwa satu kebiasaan sehari-hari, sesuatu yang mungkin tidak kamu pikirkan, justru memperburuknya? Faktanya, itu memicu kondisi tersembunyi yang merampas kekuatan, vitalitas, dan kemandirianmu. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami mengalami perubahan. Beberapa terlihat, seperti rambut beruban atau kerutan di wajah. Tetapi yang lain lebih berbahaya, tidak terlihat oleh mata telanjang, namun dapat berdampak besar pada hidup kita. Salah satu perubahan ini adalah hilangnya massa otot secara bertahap, suatu kondisi yang dikenal sebagai sarkopenia. Sarkopenia bukan hanya tentang kehilangan kekuatan, ini tentang kehilangan kemandirian. Ini tentang tidak mampu membawa belanjaan sendiri, kesulitan menaiki tangga, atau bahkan merasa lelah setelah berjalan kaki sederhana. Dampak emosionalnya sama beratnya, frustrasi, ketidakberdayaan, pasrah, bahwa mungkin inilah keadaannya sekarang. Tetapi inilah kabar baiknya, sarkopenia tidak tak terhindarkan. Faktanya, itu dapat dicegah, dipulihkan, atau diperlambat, dan kamu tidak harus menunggu sampai terlambat untuk bertindak. Dalam video hari ini, kita akan berbicara tentang satu kebiasaan sehari-hari penting yang mungkin mempercepat kehilangan otot dan apa yang dapat kamu lakukan sekarang untuk melindungi diri. Kamu tidak memerlukan keanggotaan gym atau suplemen mahal untuk melawan balik. Ini dimulai dengan perubahan sehari-hari sederhana yang dapat membantumu mendapatkan kembali kekuatan dan kepercayaan diri. Jadi, jika kamu siap untuk merebut kembali kekuatanmu, meningkatkan kesehatanmu, dan menghindari frustrasi kehilangan massa otot seiring bertambahnya usia, tetaplah bersamaku karena kebiasaan yang mungkin tidak kamu sadari, ini bisa menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Dan kamu pantas merasa kuat, mandiri, dan sehat selama mungkin. Nomor 1, memahami sarkopenia. Sarkopenia adalah hilangnya massa otot, kekuatan, dan fungsi yang berkaitan dengan usia. Ini adalah kondisi diam-diam yang memengaruhi jutaan lansia di seluruh dunia. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa setelah usia 30 tahun, kita mulai kehilangan sekitar 3-8% massa otot setiap dekade. Pada saat kita mencapai usia 70 tahun, ini dapat mengakibatkan hilangnya massa otot yang mengejutkan sebesar 30-50%. Dampak sarkopenia lebih dari sekadar terlihat lebih lemah. Ini mengurangi kemampuanmu untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengangkat, berjalan, dan bahkan berdiri dari kursi. Bagi banyak lansia, ini mengarah pada lingkaran setan peningkatan kerapuhan, hilangnya kemandirian, dan sayangnya, risiko jatuh dan patah tulang yang lebih besar. Kehilangan otot tidak hanya memengaruhi kekuatan, tetapi juga memengaruhi keseimbangan, postur, kemampuanmu untuk menikmati hidup tanpa kekhawatiran terus-menerus. Tetapi inilah kabar baiknya. Sarkopenia tidak tak terhindarkan. Itu dapat ditunda, dipulihkan, atau dicegah sama sekali dengan pendekatan yang tepat. Nomor 2, kebiasaan sehari-hari yang memicu sarkopenia. Kamu mungkin berpikir bahwa sarkopenia hanyalah bagian alami dari penuaan, dan ya, memang begitu, sampai batas tertentu. Tetapi ada satu kebiasaan sehari-hari yang dapat mempercepat kehilangan otot pada tingkat yang mengkhawatirkan. Duduk dalam waktu yang lama. Baik itu menonton TV, membaca, atau hanya bersantai. Duduk berjam-jam setiap hari diam-diam merampas kekuatan ototmu. Ketika kamu duduk dalam waktu yang lama, otot-ototmu menjadi tidak aktif. Otot-otot besar di kaki dan pinggulmu, yang menopang sebagian besar gerakan tubuhmu, berada dalam keadaan dormansi. Tanpa gerakan dan tenaga yang teratur, tubuhmu mulai memecah serabut otot untuk energi yang menyebabkan penyusutan otot. Inilah bagaimana proses sarkopenia dipercepat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa duduk dalam waktu yang lama dapat menjadi kebiasaan sehari-hari bagi banyak lansia, seringkali tanpa mereka menyadari kerusakan kumulatif yang ditimbulkannya. Beberapa jam yang dihabiskan di sofa atau di depan komputer mungkin tidak tampak banyak, tetapi seiring waktu, semuanya bertambah. Nomor 3, ilmu di balik duduk dan kehilangan otot. Mari kita bahas dengan ilmu pengetahuan. Ketika kamu duduk dalam waktu yang lama,
Otot-ototmu mengalami apa yang disebut atrofi karena tidak digunakan. Ini terjadi ketika otot-otot menyusut dan kehilangan kekuatan karena kurangnya aktivitas. Otot-ototmu membutuhkan stimulasi teratur, baik melalui berjalan, mengangkat, atau bahkan berdiri, agar tetap sehat. Penelitian telah menunjukkan bahwa lansia yang menghabiskan lebih dari 8 jam sehari untuk duduk memiliki risiko kehilangan otot yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bergerak lebih teratur. Dan kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa semakin banyak kamu duduk, semakin cepat kamu kehilangan massa otot, bahkan jika kamu sehat secara keseluruhan. Nomor 4. Tanda-tanda peringatan sarkopenia. Sekarang, bagaimana kamu tahu jika kamu sudah mengalami efek sarkopenia? Beberapa tanda awal dapat meliputi merasa lebih lelah dari biasanya, kesulitan membawa belanjaan atau mengangkat benda yang dulunya mudah kamu atasi, atau merasa semakin sulit untuk berdiri dari kursi tanpa menggunakan tangan sebagai penyangga. Ini bukan hanya tanda-tanda penuaan, ini adalah tanda-tanda bahwa otot-ototmu melemah. Jika kamu melihat perubahan ini, jangan tunggu sampai memburuk. Semakin cepat kamu bertindak, semakin baik peluangmu untuk mempertahankan kekuatan dan mobilitasmu. Nomor 5. Cara melawan sarkopenia. Kabar baiknya adalah kamu tidak harus membiarkan sarkopenia merenggut kemandirianmu. Cara terbaik untuk melawan kehilangan otot adalah melalui latihan kekuatan yang teratur. Ya, mengangkat beban dan melakukan latihan resistensi sebenarnya dapat membantu membalikkan efek sarkopenia. Penelitian telah menunjukkan bahwa bahkan lansia berusia 70-an dan 80-an dapat membangun kembali massa otot dengan latihan kekuatan yang teratur. Tidak harus angkat beban berat, menggunakan resistance band, melakukan squat, atau latihan beban tubuh sederhana seperti lunge dan wall push up dapat membuat perbedaan besar. Mulailah hanya dengan 10 hingga 15 menit sehari, 2 hingga 3 kali seminggu. Seiring waktu, kamu akan melihat peningkatan kekuatan, keseimbangan yang lebih baik, dan lebih sedikit kelelahan. Nomor 6. Dukungan nutrisi untuk kesehatan otot. Olahraga saja tidak cukup untuk melawan sarkopenia, kamu perlu memberi bahan bakar pada ototmu dengan nutrisi yang tepat. Protein sangat penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuhmu untuk mensintesis protein menurun, yang berarti kamu perlu makan lebih banyak untuk mempertahankan massa otot. Sumber protein yang baik meliputi daging tanpa lemak, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan, dan polong-polongan. Usahakan untuk memasukkan protein berkualitas tinggi dalam setiap makanan untuk mendukung kesehatan otot. Dan jangan lupakan pentingnya kalsium, vitamin D, dan asam lemak omega 3 yang membantu mengurangi peradangan dan mendukung fungsi otot secara keseluruhan. Bayangkan bangun setiap hari dengan perasaan kuat, mampu, dan terkendali. Kekuatan untuk membawa belanjaanmu, berjalan cepat, atau bahkan hanya bermain dengan cucumu tanpa merasa kehabisan napas. Itu bukan hanya mimpi, itu dapat dicapai, dan itu dimulai dengan mengambil tindakan hari ini. Sarkopenia tidak harus menjadi kisah tahun-tahun penuaanmu. Dengan membuat perubahan kecil namun disengaja pada kebiasaan sehari-harimu, kamu dapat merebut kembali kekuatanmu. Dan meskipun kebiasaan sehari-hari yang telah kita bahas hari ini mungkin berkontribusi pada kehilangan otot, kabar baiknya adalah tidak pernah terlambat untuk mulai melindungi tubuhmu. Langkah-langkah sederhana seperti menambahkan latihan resistensi, memperbaiki dietmu, dan menyesuaikan gaya hidupmu dapat membantu mencegah dan bahkan membalikan kehilangan otot. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk meningkatkan kesehatanmu, dan kamu tidak harus melakukannya sendiri. Ini tentang membuat pilihan yang tepat dan memiliki tekad untuk terus bergerak maju, tidak peduli dari mana kamu memulai. Ingatlah, tindakan kecil mengarah pada hasil yang besar. Jadi, inilah tantanganmu hari ini. Pilih satu hal, apakah itu bergerak lebih banyak, makan lebih baik, atau menjadi lebih kuat dengan beberapa latihan sederhana. Mulailah dari yang kecil, tetapi mulailah hari ini. Ototmu, kesehatanmu, dan dirimu di masa depan akan berterima kasih. Jika kamu ingin lebih banyak tips praktis tentang cara hidup lebih kuat, lebih lama, dan lebih sehat seiring bertambahnya usia, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi sehingga kamu tidak pernah ketinggalan. Dan jika video ini telah menginspirasimu untuk mengambil tindakan hari ini, bagikan dengan seseorang yang bisa mendapatkan manfaat dari tips ini. Seorang teman, anggota keluarga,
atau siapapun yang kamu sayangi. Kita semua bersama-sama dalam perjalanan ini. Kendalikan kesehatanmu karena kamu pantas menjalani tahun-tahun emasmu dengan kekuatan, vitalitas, dan kemandirian.